Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah jika tanah yang memberi kita makan setiap hari sebenarnya sedang berteriak meminta tolong? Selama puluhan tahun, aktivitas pertanian intensif seperti penggunaan pupuk kimia berlebih dan pengolahan tanah yang agresif perlahan-lahan mematikan kehidupan di bawah kaki kita. Tanah yang dulunya gembur kini mengeras, kehilangan nutrisi dan makin sulit menahan air. Jika terus dibiarkan, kesehatan tanah akan berada di titik kritis, mengancam masa depan pangan kita semua. Tapi, alam selalu punya solusi luar biasa. Kenalkan, cacing tanah. Si kecil ini bekerja tanpa henti di bawah sana dan pahlawan yang terlupakan. Pada video ini, kita akan membongkar bagaimana cara mengembalikan pasukan bawah tanah ini ke lahan dan mengapa kehadiran cacing adalah indikator utama bahwa tanah kita sedang dalam keadaan yang baik. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Setiap kali kita melangkah di atas tanah, kita sebenarnya sedang berdiri di atas salah satu ekosistem paling sibuk di planet ini. Dia tidak terlihat, sering dianggap menjijikan, dan bekerja dalam kegelapan. Itulah cacing tanah. Cacing tanah bukan sekedar penghuni tanah, mereka adalah insinyur alami. Tanpa cacing, tanah akan memadat, menjadi keras, dan berhenti bernafas. Melalui setiap senti terowongan yang mereka gali, cacing menciptakan jalan bagi oksigen dan air untuk mencapai akar tanaman. Tanpa mereka, air hujan hanya akan mengalir di permukaan tanpa bisa terserap, menyebabkan erosi dan kekeringan bagi tanaman kita. Kita sering bangga dengan pupuk buatan pabrik, tapi tahukah jika cacing adalah pabrik pupuk yang jauh lebih unggul? Mereka memakan sisa organik dan mengubahnya menjadi kascing atau bekas cacing yang kaya akan nutrisi. Kascing mengandung mikroba baik yang jauh lebih banyak daripada tanah biasa. Secara ajaib, cacing juga menyeimbangkan pH tanah dan menetralisir racun, mengubah lahan yang sakit menjadi laboratorium kehidupan yang subur. Ironisnya, aktivitas pertanian modern kita seringkali menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Penggunaan pestisida yang berlebih dan pengolahan tanah yang terlalu agresif membuat mereka terusir atau mati. Kita telah mengabaikan sekutu terbaik kita. Saat cacing menghilang dari lahan pertanian, itu adalah sinyal pertama bahwa kesehatan tanah kita sedang berada di ujung tanduk. Kabar baiknya, kita bisa mengundang mereka dan membuat tanah tempat tinggal mereka layaknya hotel bintang 5 di kebun kita. Langkah pertama adalah tentang makanan. Cacing sangat menyukai bahan organik yang sedang membusuk. Bagi mereka, tumpukan daun gugur, sisa sayuran, dan batang tanaman yang mulai melunak adalah restoran prasmanan. Mengapa harus yang membusuk? Karena cacing tidak memiliki gigi. Mereka bergantung pada bakteri dan jamur untuk memasak bahan organik tersebut menjadi lebih lunak. Proses pembusukan ini menciptakan tekstur yang mudah dicerna dan kaya akan mikroba yang menjadi sumber nutrisi utama bagi cacing. Di mana ada pembusukan, di situ ada pesta para cacing. Proses penguraian ini adalah sebuah keajaiban biologis. Saat cacing memakan bahan organik, sampah tersebut masuk ke dalam sistem pencernakan mereka yang unik. Di dalam perut cacing ini, bahan organik bercampur dengan enzim dan kalsium karbonat. Cacing menghancurkan partikel besar menjadi butiran halus. Melalui proses ini, senyawa kompleks yang sulit diserap tanaman diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Apa yang keluar dari tubuh cacing adalah apa yang kita kenal sebagai kascing atau bekas cacing. Ini adalah pupuk alami yang paling murni. Cara paling sederhana mengundang cacing adalah dengan menerapkan metode pengomposan parit. Galilah lubang-lubang kecil di sekitar tanaman, masukkan sisa dapur seperti kulit buah atau sayuran, tutup kembali dengan tanah dan jaga kelembapan tanahnya. Kita juga dapat menumpuk bahan organik langsung di atas permukaan tanah tanpa menggali dengan metode kompos lapis. Mulai dengan meletakkan kardus atau koran basah di atas tanah, lalu tumpuk dengan limbah hijau dan limbah coklat secara berlapis-lapis. Ini menciptakan area luas yang sejuk dan kaya nutrisi yang memicu lonjakan populasi cacing secara drastis. Langkah kedua, ciptakan perlindungan. Cacing membenci sinar matahari langsung dan suhu panas. Mereka tidak memiliki pelindung matahari, paru-paru yang kuat, ataupun pertahanan terhadap predator. Baginya, permukaan tanah yang kering dan terbuka adalah gurun pasir yang mematikan. Untuk mempertahankan pasukan pengolah tanah ini, kita tidak bisa hanya membiarkan mereka.
Kita harus membangun sebuah perlindungan atau habitat organik yang membuat mereka merasa aman dan nyaman untuk tinggal selamanya. Di alam liar, hutan tidak pernah memiliki tanah yang telanjang. Inilah mulsa. Kita bisa meniru teknik ini. Tutupi permukaan tanah dengan lapisan tebal material organik seperti jerami padi, daun kering, potongan rumput, atau cacahan kayu. Mulsa menciptakan kegelapan yang cacing butuhkan untuk beraktivitas di permukaan. Dengan lapisan mulsa, penguapan air terhambat, menciptakan lingkungan yang sejuk dan basah, sebuah hunian mewah bagi cacing untuk berkembang biak. Keuntungan mulsa bagi tanah melampaui sekedar tempat tinggal bagi habitat cacing. Saat mulsa perlahan membusuk, ia menjadi sumber makanan berkelanjutan. Cacing akan menarik potongan-potongan mulsa ini ke dalam tanah, menguraikannya, dan mengubahnya menjadi nutrisi siap serap. Proses ini secara alami meningkatkan struktur tanah. Tanah yang ditutupi mulsa tidak akan memadat saat terkena hujan deras, sebaliknya ia tetap gembur dan memiliki pori-pori udara yang baik berkat terowongan-terowongan yang dibuat cacing di bawah perlindungan mulsa tersebut. Bagi tanaman kita, kehadiran mulsa dan cacing adalah berkah. Akar tanaman dapat tumbuh lebih bebas di tanah yang gembur. Suhu tanah yang stabil berkat mulsa mencegah akar stres akibat perubahan cuaca yang drastis. Selain itu, gulma akan sulit tumbuh karena sinar matahari terhalang, sehingga nutrisi di dalam tanah sepenuhnya menjadi milik tanaman kita. Lalu, bagaimana dengan mulsa plastik hitam perak yang sering kita lihat di perkebunan besar? Secara teknis, mulsa plastik memang sangat efektif menekan gulma dan menjaga kelembapan secara instan. Namun bagi kehidupan cacing, perannya sangat berbeda. Plastik adalah material anorganik, dia tidak bisa dimakan. Di bawah plastik, suhu tanah bisa menjadi sangat panas saat siang hari karena panas terperangkap dan tidak ada sirkulasi udara melalui pori-pori materialnya. Meskipun kelembapan terjaga, cacing seringkali merasa terperangkap dalam lingkungan yang panas dan kekurangan oksigen tanpa adanya asupan makanan baru dari permukaan, membuat mereka menggali lebih dalam atau bermigrasi ke area yang lebih sejuk untuk bertahan hidup. Langkah ketiga, hentikan racun. Kita sering menyemprotkan pestisida dengan satu tujuan, membasmi hama yang merusak daun dan buah. Namun di balik kemenangan sesaat melawan hama, terjadi tragedi di bawah permukaan tanah. Pestisida kimia yang berlebihan bukan hanya membunuh targetnya, tetapi juga meracuni ekosistem yang menjaga tanaman kita tetap hidup. Korban utamanya tentu cacing tanah. Mengapa pestisida begitu mematikan bagi cacing? Ingatlah bahwa cacing bernafas dan menyerap air sepenuhnya melalui kulit mereka yang tipis dan lembab. Saat cairan kimia ini meresap ke dalam tanah, ia langsung bersentuhan dengan tubuh cacing. Zat beracun ini dapat membakar kulit mereka, merusak sistem saraf, dan mengganggu kemampuan reproduksi. Tanah yang seharusnya menjadi tempat berlindung berubah menjadi medan perang yang beracun. Dampaknya tidak berhenti di situ. Pestisida kimia berlebih juga membunuh mikroba dan jamur tanah yang merupakan sumber makanan utama cacing. Ketika dapur mereka hancur, cacing yang selamat akan memilih untuk pergi mencari lahan baru yang lebih sehat. Tanpa cacing, tanah mulai kehilangan fungsinya, tidak ada lagi yang menggali terowongan udara, sehingga tanah menjadi padat dan keras. Air hujan tidak lagi meresap, melainkan mengalir di permukaan dan membawa pergi sisa-sisa nutrisi yang ada. Inilah awal dari matinya kesuburan tanah secara permanen. Pada akhirnya, petani atau pekebunlah yang paling merugi. Tanpa bantuan cacing untuk mengolah nutrisi secara alami, tanaman menjadi ketergantungan pada pupuk kimia yang semakin lama dosisnya harus semakin tinggi. Kita terjebak dalam siklus yang merusak, menyemprot lebih banyak kimia untuk menutupi hilangnya kesuburan alami yang sebelumnya diberikan secara gratis oleh cacing tanah. Gunakanlah cara-cara alami dan organik dalam mengendalikan hama. Ingatlah, kebun yang sehat bukan berarti kebun yang bebas dari segala serangga, melainkan kebun di mana cacing tanah masih bisa menari dengan aman di bawah permukaannya. Apa saja yang dibenci cacing dan membuat mereka pergi atau bahkan mati? Yang pertama, tanah yang terlalu kering. Cacing bernafas melalui kulit yang harus selalu lembab. Jika tanah kehilangan kelembapan secara ekstrim, mereka akan menggali lebih dalam atau pergi mencari area yang lebih basah. Berikutnya, pengolahan tanah yang agresif. Praktik mencangkul atau membajak tanah terlalu sering dapat menghancurkan struktur terowongan yang mereka bangun dan membunuh cacing secara fisik. Ketiga, kondisi asam yang ekstrim. Cacing umumnya menyukai pH tanah netral. Tanah yang terlalu asam akibat pemberian bahan tertentu secara berlebihan sangat tidak disukai oleh sebagian besar spesies cacing tanah. Berikutnya, suhu ekstrim.
Tanah yang terpapar sinar matahari langsung tanpa pelindung atau mulsa akan menjadi terlalu panas, memaksa cacing untuk pergi. 5. Kekurangan bahan organik. Jika tanah bersih dari sisa tanaman, mulsa, atau kompos, cacing tidak memiliki sumber makanan dan akan bermigrasi ke tempat yang lebih kaya akan nutrisi pembusukan. Yang terakhir, bahan kimia dan pestisida. Penggunaan pupuk sintetis yang mengandung garam tinggi serta pestisida kimia dapat membakar kulit cacing yang tipis dan merusak sistem saraf mereka. Jika ingin tahu apa saja cara-cara organik untuk memicu proses alami tanaman agar tumbuh lebih optimal, klik video pada kiri layar. Jika penasaran dengan rasa dan jenis tomat yang mungkin belum kita tahu, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.